Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas salah satu soal kiriman mengenai jarak titik ke garis. Topik ini adalah topik yang salah satu topik dalam bagian materi bangun ruang di kelas 12. Mari kita lihat soal tersebut. Nah, ini ada yang bertanya, jika panjang lusuk 8 cm, berapakah jarak titik F ke garis AD? Pertama-tama, jika panjang lusuk 8 cm, nah kata-kata itu mengandung arti kalau bangunan yang diminta adalah sepertinya adalah kubus. Jadi kita buat dulu gambar kubusnya. Nah, lalu untuk kubus dan balok ya, itu kita ada perjanjiannya, kasih namanya begini, A, B, C, D, kasih namanya alasnya dulu, lalu muternya nanti sesuai alasnya, E, F, G, H. Oke. Nah, lalu katanya panjang rusuk 8 cm. Lalu ditanya jarak F ke AD. Oke, kita buat catatan dulu ya, bagaimana menjawab soal-soal seperti ini. Nah, catatannya ini ya. Pertama, untuk konsep jarak. Jarak itu yang pertama itu sependek-pendeknya. Jadi sependek-pendeknya. Jadi maunya yang paling singkat, sesingkat-singkatnya. Nah, yang kedua untuk membantu kita siku-siku. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Lalu untuk mengingat kembali ada lagi yang dibutuhkan itu ya. Rumus-rumus yang dibutuhkan, mungkin dibutuhkan. Yang pertama itu Pitagoras. Pitagoras sudah bisa ya. Jadi Pitagoras itu misalnya di sini A, di sini B, di sini C. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama C kuadrat. C kuadrat itu sisi miring. Sisi miring yang paling panjang. Lalu yang kedua mengenai kubus dan balok. Nah, ada yang namanya diagonal. Diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi atau bidang itu rumusnya rusuk akar 2. Kalau balok bagaimana? Kalau balok itu harus pakai Pitagoras ya. Jadi misalnya tergantung yang ditanya. Misalnya panjang kuadrat, lebar kuadrat ya. Diagonal sisi atau bidang itu mana sih? Contohnya AC. Contohnya AC. Jadi ada bidang atau sisi di garet-garet. Jadi diagonalnya BD boleh. Ya. Nah, tapi kalau balok kan beda-beda ya ukurannya. Misalnya yang ke BG bisa saja Pitagorasnya yang sebelah sini. Bisa saja yang panjang dengan tinggi. Gitu. Lalu satu lagi sebelum kita jawab, ada diagonal ruang. Oh ya, diagonal sisi ada berapa? Diagonal sisi itu ada 12. Kenapa ada 12? Sisinya ada 6 di garet-garet, setiap sisi bisa 2 ya. Lalu diagonal bidang. Oh, sorry, diagonal ruang. Diagonal ruang itu ada 4 ya. Contohnya AG jauh ke jauh gitu ya. EC karena cuma 4 disebut aja lah semuanya ya. HB lalu FD. Rumusnya rusuk akar 3 gitu ya. Kalau balok bagaimana? Kalau balok Pitagoras tiga-tiganya. Jadi
akar dari panjang kuadrat, lebar kuadrat, tinggi kuadrat. Oke, sementara ini rumusnya cukup segini dulu. Kita jawab soal ini. Yang pertama kita cari sependek-pendeknya ya. Oh ya, kita lengkapi dulu ya. Jadi jarak F ke AD. Nah, AD kan ini ya, ini F sebelah sana. Nah, sekarang gini. Ini ya, kalau kita balik nih supaya memudahkan. Ini ada bidang segi 4. Nah, seperti itu. Nah, si AD itu yang ini ya. Lalu si F ke A itu yang sebelah sana. Ya, sana. Nah, ini kelihatannya miring nih bidangnya, tapi ini bidang siku-siku. Tapi nggak sama panjang. Maksudnya yang DA dengan FA tidak sama ya. Yang DA itu sisi atau rusuk itu 8. Si FA bukan 8 ya. Nah, sekarang jarak itu kan maunya sependek-pendeknya dari F nih ke AD ya. Pilih kandidat ya. Kandidatnya itu misalnya ya, pura-pura belum tahu ya. Kandidatnya itu misalnya FD. Tapi FD itu jauh dan miring lagi, kan maunya siku-siku. Bagaimana kalau F ke tengah DA? Ke tengah DA. Misalnya ke sini ya. Tuh. Jadi ini ke sini ya, jauh ya. Tuh, kalau ke sini jauh. Ke tengah sini jauh juga gitu ya. Nah, tapi untuk soal ini ternyata yang siku-siku itu F ke A. Dan dia pendek ya, dia pendek. Kalau gitu jawabannya FA. Nah, sekarang kita lihat FA itu apa? FA itu sebenarnya diagonal sisi kubus. Rumusnya rusuk akar 2. Rusuknya 8 kan? Rusuknya 8 ya. Nah, ini 8 semua. Jadi jawabannya 8 akar 2. Nah, boleh juga pakai Pitagoras ya. AB kuadrat ini, atau kalau ini lebih cepat, atau FA itu kita bikinnya Pitagoras AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Boleh 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Nah, sampai sini ini pakai teknik ngajarinnya gini. Ini kan 8 kuadrat, ini 8 kuadrat, sama-sama mengandung 8, bisa dibagi 8. Keluarin aja 8-nya. 8 kuadrat. Nah, lalu ini jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sudah? Nah, sekarang gini, 8 kuadrat tarik akar jadi 8. Sisa di dalam 1 kuadrat 1. 1 kuadrat 1. Jadi 1 tambah 1 2. Nah, jadi sama. Oke. Cukup sampai di sini. Berikutnya akan dibuatkan video-video lain, juga menjawab request pertanyaan-pertanyaan lain. Semoga semakin lengkap dan semakin menolong kita semua mendapat pencerahan. Sampai berjumpa, rajin belajar semuanya. Sukses.